Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Sadik. Pada video kali ini kita akan membahas pedoman penyusunan perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri. Pada topik kali ini kita akan bahas pedoman peserta. Baik, sebelumnya kita bahas apa yang dimaksud dengan perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri atau P3DN, yaitu dokumen yang digunakan dalam pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri. Pedoman ini terdiri dari 3, yaitu pedoman penyelenggara, pedoman tenaga pengembang kompetensi, dan pedoman peserta. Nah, kita hari ini akan fokus pada pedoman peserta ini ya. Di dalam pedoman peserta ada 2 dokumen yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah panduan pelaksanaan, kemudian yang kedua adalah modul. Di dalam pedoman peserta terdapat panduan pelaksanaan yang memuat latar belakang pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan informasi penting atau K3, yaitu keselamatan kesehatan kerja. Kemudian dokumen yang kedua yaitu modul yang memuat antara lain kumpulan materi ajar blended learning yang meliputi aktivitas daring dan luring. Kumpulan materi ajar dapat disusun per unit pengembangan kompetensi atau per masing-masing mata pengembangan kompetensi. Nah, di modul juga memuat kriteria penyusunan tindak lanjut hasil pembelajaran atau feedback, kemudian coaching dan mentoring. Kemudian di dalam modul juga memuat kriteria pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian project assignment. Kemudian sistematika panduan pelaksanaan. Bagian depan dari sistematika panduan pelaksanaan ini adalah berisi kulit buku, kemudian halaman judul atau cover, kemudian kata pengantar, dan daftar isi. Masih di bagian depan sistematika panduan pelaksanaan ini ya, di dalam kulit buku itu ada logo instansi, kemudian tulisan judul, penyelenggaraan pengembangan kompetensi dengan cara menggabungkan antara jenis pengembangan kompetensi dan nama unit pengembangan kompetensi dan nama tingkat jabatan, nama atau tingkat jabatan. Yang kedua adalah gambar identitas program pengembangan kompetensi. Kemudian yang selanjutnya yaitu nama dan alamat pemilik program pengembangan kompetensi. Dan yang terakhir di dalam kulit buku itu terdapat tahun penerbitan. Nah, seperti ini sahabat, cover atau kulit bukunya kurang lebih seperti ini. Di sini ada pedoman peserta paling atas. Ini pedoman peserta itu diisi dengan jenis pengembangan kompetensi, misalnya pelatihan, kursus, seminar, dan lain-lainnya. Kemudian di sini kita lihat nama pengembangan kompetensi. Ini ada 2 bintang. Di sini isinya adalah diisi dengan nama pengembangan kompetensi, misalnya revolusi mental, pelatihan revolusi mental ya. Kemudian yang ketiga atau bintang 3 ini adalah nama atau tingkat jabatan. Nah, di sini
kita lihat diisi dengan nama tingkat jabatan, misalnya JPT Pratama, administrator, pengawas, dan lain-lainnya. Kemudian di sini kita lihat ada kode unit pengembangan kompetensi. Nah, ini kita lihat bintang 4 di sini diisi dengan kode unit kompetensi ya, sesuai dengan standar kompetensi kerja pemerintahan dalam negeri. Kemudian yang terakhir di bagian bawah ini ada lembaga yang menerbitkan pedoman, yaitu di sini kita lihat misalnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, tahun di sini masih kosong, tinggal diisi tahun penerbitan. Selanjutnya adalah halaman judul. Halaman judul merupakan lembar kulit buku yang ada di dalam, dengan tulisan yang sama dengan yang tertera di kulit buku. Jadi sama ini Bapak Ibu, cuman ini letaknya di dalam. Nah, kemudian kita lanjutkan, yaitu kata pengantar. Nah, kata pengantar ini berisi atau memuat yang pertama adalah manfaat dan pentingnya panduan pelaksanaan disusun untuk kepentingan penyelenggaraan suatu pembelajaran berbasis kompetensi. Kemudian kata pengantar itu berisi ya, isi ringkas tentang panduan pelaksanaan dan manfaatnya bagi program lembaga. Selanjutnya kata pengantar berisi penjelasan tentang penggunaan panduan pelaksanaan, apakah telah digunakan pada pengembangan kompetensi, apa saja dan di mana saja. Kemudian kata pengantar juga berisi ucapan terima kasih pada para penyusun panduan pelaksanaan dan pihak-pihak yang terlibat. Kemudian pada kanan bawah ditulis tempat, bulan, dan tahun. Selanjutnya kata pengantar juga dibutuhkan tanda tangan kepala unit organisasi. Dan terakhir di kata pengantar untuk pengembangan kompetensi jabatan fungsional, kurikulumnya mengacu dan ditetapkan oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional. Kemudian daftar isi. Nah, di sini kita bisa lihat sahabat, daftar isi itu berisi menyajikan ya, daftar isi menyajikan topik-topik yang dibahas. Kemudian topik-topik tersebut diurutkan berdasarkan urutan kemunculan dalam pedoman penyelenggaraan. Selanjutnya, pembelajar dapat melihat secara keseluruhan topik-topik apa saja yang tersedia dalam penyelenggaraan. Terakhir, daftar isi juga memuat daftar teks. Jika ada, dilengkapi dengan daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar pustaka, dan lain-lain. Nomor halaman yang dimulai dengan halaman kata pengantar sampai halaman terakhir. Nah, setelah kita menyelesaikan bagian depan, maka selanjutnya kita lanjutkan dengan sistematika dari bab 1 sampai bab 4 pada pedoman pelaksanaan ini. Nah, bab 1 itu berisi, di sini kita lihat, bab 1 berisi pendahuluan, di mana isinya adalah latar belakang. Nah, pada latar belakang ini menggambarkan atau berisi hal-hal yang melatar belakangi penyusunan panduan pelaksanaan pada pengembangan jenis kompetensi yang akan dicapai. Kemudian yang kedua berisi dasar hukum, ya. Nah, berisi uraian produk-produk hukum yang disesuaikan dengan topik pengembangan kompetensi bagi aparatur. Kemudian yang ketiga itu berisi tujuan.
tujuan ini menguraikan tentang sejumlah kompetensi yang harus dicapai peserta pengembangan kompetensi selama sampai dengan akhir proses pengembangan kompetensi. Uraian yang terdapat pada tujuan pengembangan kompetensi pada dasarnya mengarah kepada pemenuhan persyaratan jabatan atau pekerjaan yang ditetapkan oleh standar kompetensi. Kemudian pada poin keempat di bab pendahuluan ini atau D, hasil yang diharapkan itu berisi tentang capaian keluaran yang diharapkan oleh penyelenggara terhadap peserta pada kegiatan penyelenggaraan unit pengembangan kompetensi. Kemudian di sini juga berisi yang terakhir adalah pelaksana. Nah, pelaksana ini berisi pelaksana kegiatan pengembangan kompetensi. Setelah menyelesaikan bab 1, kita lanjutkan pada bab 2. Nah, ini kita bisa lihat pada bab 2 berisi pelaksanaan. Di sini memuat yang pertama atau A adalah waktu dan tempat. Nah, di sini dijelaskan waktu dan tempat pelaksanaan pengembangan kompetensi secara rinci dan jelas. Kemudian yang kedua atau B berisi materi program, yaitu uraian spesifik materi dari masing-masing pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Kemudian yang ketiga atau C, pendekatan dan metode. Nah, di sini dijelaskan pendekatan yang digunakan dalam penyelenggaraan dan metode yang dapat melibatkan secara aktif seluruh peserta pada setiap proses pengembangan kompetensi. Kemudian yang D, mekanisme dan prosedur. Di sini diuraikan mekanisme dan prosedur pelaksanaan kegiatan pembelajaran pengembangan kompetensi kepada peserta. Pada bab 2, pelaksana ini juga memuat di sini yang selanjutnya adalah penanggung jawab input. Nah, di sini dijelaskan siapa penanggung jawab input pengembangan kompetensi. Kemudian yang F, jadwal pelaksanaan. Di sini dijelaskan jadwal pelaksanaan pengembangan kompetensi secara rinci dan jelas. Dan yang terakhir di bab 2 ini adalah pembiayaan. Nah, jangan lupa di sini Bapak Ibu dijelaskan jenis pembiayaan yang digunakan dalam pelaksanaan program pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan unit organisasi penyelenggara. Nah, setelah kita menyelesaikan bab 2, maka kita lanjutkan pada bab 3. Nah, di sini bab 3 berisi informasi penting tentang K3, yaitu keselamatan dan keselamatan kesehatan kerja. Nah, berisi informasi-informasi penting tentang K3 yang disampaikan kepada peserta dari fasilitator terkait dengan kegiatan proses pembelajaran. Kemudian pada bab 4 atau penutup ya berisi kesimpulan dari panduan pelaksanaan pengembangan kompetensi. Nah, demikian dari sistematika bab 1 sampai bab 4 ini Bapak Ibu sekalian atau sahabat sekalian. Nah, setelah kita menyelesaikan panduan pelaksanaan, maka dokumen yang kedua di dalam pedoman peserta ini adalah modul. Nah, di sini kita bisa lihat, sahabat, di sini modul sama dengan yang sudah dibahas pada modul penjelasan modul pada pedoman bagi pengembang kompetensi. Nah, di sini kita bisa lihat modul itu adalah sarana pembelajaran yang berisi materi yang bertujuan agar peserta dapat belajar mandiri atau dengan bimbingan tenaga pengajar dalam kegiatan belajar mengajar dan cara untuk mengevaluasi yang dirancang secara sistematis untuk mencapai kompetensi yang diharapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Nah, ini sama pengertiannya dengan modul yang dibahas pada pedoman bagi pengembang kompetensi. Nah, ini adalah pedoman atau dokumen yang kedua ya dari pedoman peserta ini. Kemudian kita bisa lihat, kita lanjutkan. Modul itu memuat yang pertama adalah kumpulan materi ajar blended learning yang meliputi aktivitas daring dan luring ya. Kemudian kumpulan materi ajar dapat disusun per unit pengembangan kompetensi atau per masing-masing mata pengembangan kompetensi. Kemudian modul juga memuat kriteria penyusunan tindak lanjut hasil pembelajaran atau feedback. Nah, bisa memuat coaching dan mentoring, kriteria coaching dan mentoring. Kemudian di dalam modul juga memuat kriteria pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian project assignment. Nah, secara umum Bapak Ibu atau sahabat, kita tidak membahas detail sistematika modul ini karena sudah dibahas oleh pengampu pada pedoman bagi pengembang kompetensi. Nah, ini hanya saya sampaikan bahwa modul ini disesuaikan ya formatnya berdasarkan format modul berdasarkan standar kompetensi kerja pemerintahan dalam negeri. Jadi ada format modul berdasarkan SKKPDN. Ini kita bisa lihat, ini ada sistematikanya. Kemudian secara rinci di sini sudah bisa kita lihat dari sistematika ini ya, sahabat semua, kita bisa lihat di sini juga ada penjelasan yang sudah sangat rinci ya. Tentu ini sudah dijelaskan oleh pemateri pada pemateri sebelumnya ya. Kemudian modul yang kedua, sistematika modul yang kedua, yaitu format modul berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi. Nah, ini juga ada sistematikanya yang sudah dibuat dengan sangat rinci. Ini dari kulit buku, kemudian bab ya, per bab juga sudah dibuat secara rinci oleh tim penyusun. Nah, kemudian yang kita lihat ini juga jadi lanjutan dari format modul berdasarkan kebutuhan kompetensi. Ini juga sudah dijelaskan. Ini ada bab kriteria tindak lanjut pembelajaran ya, ada feedback dan seterusnya. Ini kita bisa melihat semua Bapak Ibu atau sahabat, dan sampai pada bab akhir ya. Kemudian ada kunci jawaban dan ada daftar pustaka. Saya kira ini sudah dibahas secara detail oleh pemateri sebelumnya pada bab yang menjelaskan tentang modul di dalam pedoman bagi pengembang kompetensi. Demikian Bapak Ibu, sahabat sekalian, kita sudah menyelesaikan penyusunan ya perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri pada tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu kembali pada tutorial-tutorial berikutnya. Jangan lupa ya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan share agar channel Mahmudan Sadika ini dapat berkembang lebih baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.